dipersembahkan oleh Selamat malam. Catatan Demokrasi memotret foto-foto yang sudah puluhan tahun silam terjadi, tapi jelas trauma itu masih dirasakan hingga malam hari ini. Sesungguhnya kami berat untuk mengangkat tema ini karena kami juga menghadirkan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia. Bayangkan dulu mereka merasa dieksploitasi, mereka ada yang di-strum, di out kelaminnya, bahkan disiksa ketika umur mereka masih sangat belia, masih anak-anak. Ada yang menyatakan itu sebagai bentuk pendisiplinan ketika memukul mereka. Tapi banyak juga pihak yang bertanya, kenapa kasus puluhan tahun silam kembali bergulir saat ini? Kembali kita ungkit karena mereka menuntut keadilan di depan. Itu dia, keadilan yang ingin kemudian dituntut oleh mereka yang sudah puluhan tahun hingga saat ini, bahkan traumanya tidak hilang. Banyak yang bilang karena tudingannya cukup serius, Andro. Ada yang bilang ini kemudian penuh unsur kekerasan, penindasan, eksploitasi, bahkan juga perbudakan. Ini tidak main-main, ini hubungannya dengan HAM, Andro. Ini kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Kami pun juga akan hadirkan langsung bagaimana mantan pemain sirkus dari OCI yang sudah merasakan traumanya hingga saat ini. Kami juga akan melibatkan mahasiswa dari Trisakti Multimedia Jakarta. Terima kasih BHS yang selalu menyajikan tampilan yang sangat elegan agar kami bisa mengawal kasus ini secara terang benderang. Maria menggunakan batik jacquard warna biru ya. Betul, Andro pun juga serupa. Terima kasih banyak BHS. Kita akan mengawal kasus ini secara terang benderang. Langsung saja kami perkenalkan satu persatu narasumber kami. Sudah bergabung bersama dengan kami kuasa hukum dari mantan pemain sirkus anak di Oriental Circus Indonesia, Bang Muhammad Soleh. Selamat malam. Malam Mbak, malam Mas. Cak Soleh tidak lelah mengawal kasus ini, ya Cak ya? Ya tidak boleh lelah. Sampai tuntas Cak. Sampai tuntas. Baik, kami juga ingin tahu kebenarannya, kita bongkar malam hari ini Cak. Siap. Agar berimbang kami hadirkan kedua belah pihak dari OCI juga ada ya Maria ya? Betul, kita harapannya terang benderang langsung saja karena kami juga akan hadirkan di sini sudah ada kuasa hukum dari Oriental Circus Indonesia, ada Pak Muhammad Imam Nasif dan juga Didi Supriyanto. Selamat malam. Ya, selamat malam. Selamat malam. Kami berharap bukan hanya sekedar opini, asumsi yang saat ini beredar liar, mungkin banyak juga opini yang dipelintir oleh publik, kita tidak tahu kebenarannya yang mana, tapi malam hari ini secara fair kami ingin kalau pihak OCI hadir Pak, ada bukti, data, dokumen, semuanya dibuka saja Pak. Dibuka saja, ditunjukkan kepada mantan pemain sirkus OCI. Kami juga menghadirkan ada mantan Ketua Komnas HAM, ini kalau tidak salah periode 2017-2022, betul Pak? Ya betul. Pak Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam Pak Ahmad Taufan Damanik. Selamat malam. Dan juga seingat kami yang memviralkan kasus ini di kanal media sosial, diwawancara langsung oleh psikolog forensik Mas Reza Indragiri Amril. Mas Reza. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menghadirkan ini sedikit perspektif yang berbeda malam hari ini. Bukan pemain sirkus, tapi beliau merupakan seniman senior juga. Terima kasih banyak Ibu Yayang Cenur. Selamat malam. Selamat malam Bu Yayang. Bapak Ibu para kuasa hukum, izinkan kami terlebih dahulu interaksi dengan Bapak Anton, Ibu Yuli dan juga Ibu Lisa. Ketiganya merupakan mantan pemain Oriental Circus Indonesia. Bayangkan puluhan tahun silam tapi masih melekat di benaknya ya. Maria, kita boleh ke Pak Anton. Pak Anton, secara perlahan emosinya dikeluarkan saja Pak malam hari ini. Kami mendengar trauma yang sampai malam hari ini Bapak alami. Kalau trauma yang saya alami sampai saat ini, yaitu kalau saya capek, saya habis olahraga misalnya, itu sampai hari ini, itu saya masih ngimpinya itu saya lagi main sirkus. Padahal sudah puluhan tahun. Itu yang trauma kami alamin. Karena terus terang kami dari kecil itu dilatih sangat keras. Keras, betul keras. Gitu. Bapak bergabung dari sejak umur berapa Pak? Setelah saya tahu, saya bergabung dengan mereka itu saya umur 8 tahun. 8 tahun. Dan saat itu di tahun 70. Tahun 70-an. Tahun 70 saya masuk. Bapak mengatakan tadi sangat keras. Keras. Yang maksudnya sangat keras ini
Apa Pak? Apakah menjadikan Tindakannya Bapak apa? makin jago main sirkusnya, fisiknya makin bagus, atau apa Pak? Sangat keras nih Pak. Ya sangat kerasnya maksudnya latihannya itu betul-betul keras gitu. Jadi misalnya satu orang bisa latihan misalnya A, itu semuanya harus bisa. Jadi kami ini semua rata-rata harus bisa handstand. Rata-rata ya handstand. Itu mulai dari senderan, mulai dari 5 menit sampai akhirnya buntut-buntutnya setengah jam. Terus sudah itu sampai kami latihan lepas setengah jam. Nah, terus kami harus dalam keadaan handstand sambil push up 100 kali. Coba-coba jatuh, nggak kuat, sabet. Harus. Sabet menggunakan? Ya, pakai rotan. Sabet keras. Pokoknya sampai bergetar-getar bagaimana, pokoknya itu target harus sampai setengah jam. 100 kali, 100 kali lagi, turun naik lagi, handstand begitu, supaya pokoknya itu pondasinya betul-betul dipaksakan gitu. Yang nyabet siapa Pak? Yang nyabet? Ya saat itu ya mereka yang melatih. Pelatihnya? Iya, enggak. Kebetulan pas saya masih tahun-tahun 70-an itu, misalnya Pak Tony, ya, ada Pak Fran juga Sebentar Pak, kadang-kala. misalnya nih kami tidak ingin ini Iya. beropini Pak ya. Apakah memang betul orang yang bersangkutan atau orang yang berbeda? Enggak, termasuk mereka juga ada. Memang kebetulan ada senior kami satu, ya, juga ikut melatih juga. Tapi saya terus terang juga masih merasakan latihan keras itu yang saya hadapin itu, ya saya langsung katakan bahwa itu Pak Tony. Langsung dilatih oleh mereka? Langsung dilatih. Misalnya setelah itu saya harus latihan salto, dengan dipaksa pokoknya harus bisa gitu. Bapak ini bentuk kedisiplinan Pak katanya. Ya. Pak. Bapak merasakan ini bentuk kedisiplinan atau hal lain? Setelah saya tahu itu bukan disiplin, itu terlalu dipaksakan gitu loh. Kalau disiplin kan kalau misalnya kita ada bakat ya, terus mungkin kita lebih dianjurkan lagi, diangkat lagi bakatnya. Nah itu lain lagi. Nah, misalnya saya ada satu permainan juggling. Saya suka. Tanpa saya dipukul pun, saya bisa main juggling. Dan saya akhirnya ya boleh dikatakan itu saya bisa lah, karena itu kesukaan saya. Kebetulan itu permainan saya main dengan Pak Fran. Wah itu abis itu saya. Kalau jatuh, hantem, gebuk itu udah umum lah. Jadi setiap hari kayak begitu itu betul-betul kita lagi ngalamin kecil gitu. Stres sampai sekarang gitu. Itu betul, berat betul. Dan akhirnya Bapak juga memutuskan untuk kabur di usia 19 tahun, betul Pak? Saat itu dibilang kabur juga enggak. Saya sempat pamitan dengan saat itu sirkus lagi main di Jakarta, dan saya udah merasakan tekanan-tekanan yang terlalu berat, dan saya melihat, waduh nih, nggak ada masa depan ini di sini. Karena saya lihat senior saya diperlakukan juga kelihatannya kayak kurang manusiawi. Jadi saya mulai berpikir bahwa, wah, ini nggak bisa. Akhirnya saya angkat telepon umum. Kebetulan kalau sirkus lagi main di Jakarta itu, mereka tiga-tigaan ada di Jakarta. Melihat langsung. Bukan, maksudnya ngumpul di sirkus gitu. Kabarnya sempat mendapatkan narasi teror Pak ya? Ya, keluarga saya. Jadi begitu saya pamitan begitu, lalu keluarga saya sempat diteror. Terornya gimana Pak? Ya, misalnya, maaf ya, saat itu ada kakak saya tinggal di wihara. Itu wihara diteror. Jadi dibikin gelisah itu. Jadi Keluarga ini ya. Iya. Dan Bapak langsung memutuskan untuk bertemu langsung dengan mereka, meminta izin secara langsung, meskipun resikonya Bapak sudah tahu. enggak juga. Dan saat itu saya mengambil sempat di satu tantangan sama Ibu Jansen. Ibu Jansen bilang, Anton, kamu diajarkan untuk menjadi orang gentleman. Laki-laki, dia bilang gitu. Kalau memang kamu mau menyelesaikan perkara ini, kamu datang ketemuin kita orang lagi. Dan saat itu saya terus terang, jiwa muda saya, ya, sebagai laki-laki, saya tertantang. Saya langsung katakan, baik, saya akan datang ke Pondok Indah. Dan saat itu memang saya bilang sama kakak saya bilang, saya mau ketemuin mereka di Pondok Indah. Setelah bertemu apa Pak? Kakak saya, soalnya kalau saya nggak pertemukan itu kakak saya kan terus teror. Terus
Akhirnya saya bilang, saya akan ketemukan. Lalu begitu saya ketemu, saya udah perkirakan, ini bakalan saya dihantam abis-abisan. Berkelahi. Bukan, saya ditendang, dihantam, dalam posisi nggak bisa melawan. Saat itu saya udah gede, cuman memang saya sadar bahwa akibat dari perbuatan saya begini, sebab kalau mereka coba, termasuk saya, kalau yang coba-coba keluar, itu akibatnya fatal. Dan Bapak merasakan itu? Iya, saya dihantam dengan 3 bos mereka. Pak Jansen, Pak Fran, Pak Tony. Terus terang yang paling parah menghantam saya adalah Pak Fran. Karena saat itu beruang yang saya main, saya udah bilang jangan coba-coba main dengan istrinya. Tapi dia maksa main dan kebetulan pas dia main dia kena cakar. Begitu dia kena cakar, begitu dia hantam saya, dia saat itu saya antara udah setengah-setengah Sadar nanti ya gitu. Dan sempat Pak Fran bilang begini, coba ambil belati ke belakang. Saya mau beset itu muka, dia bilang gitu. Lu nggak lihat nih katanya, muka gua nih, gara-gara lu nggak ada nih, gua yang main, jadi gua kena, dia bilang gitu. Saya masih ingat itu. Tapi saya dalam keadaan sadar nggak sadar, saya bilang, kalau memang benar ada orang yang ke belakang mengambil belati, saya akan loncat itu dari rumah. Saya akan kabur. Pikiran saya udah, kalau memang itu benar terjadi kan, terlalu nekat kan. Jadi saya udah pikiran begitu. Pak Anton masih sangat detail ya, Maria sangat hafal. Mengingat Kita betul. boleh ke Ibu Yuli. Ibu Yuli, yang kami dengar, Ibu Yuli kabarnya juga tetap disuruh atraksi dalam kondisi mengandung, Bu ya. Betul. Bisa diceritakan, Bu? Ya, saya saat itu memang sedang hamil 7 bulan, tapi saya harus mencari pengganti untuk menggantikan saya. Jadi saya di saat hamil 7 bulan saya masih tetap atraksi dengan main balet tali, main rolling ball, semua akrobat saya masih harus lakukan. Jadi sebelum ada pengganti itu saya harus tetap melakukan semua Apa permainan. yang dirasakan pada saat itu, Bu? Hamil 7 bulan, hamil besar ini. Iya. Ya, kita sebelum ada pengganti kita harus tetap melakukannya. Kami tidak bisa menolak, Bu, karena kondisi... Tidak bisa. Kita harus menuruti apa kata mereka. Tapi mereka tahu kan Ibu sedang hamil 7 bulan? Ya, tahu. Jadi Ibu terpaksa Ya, atraksi yang sangat beresiko itu ya, melakukan ya, atraksi berbahaya. benar. Kalau seandainya menolak, apa yang kemungkinan akan terjadi, Bu? Kenapa Ibu sebegitu takutnya untuk melakukan penolakan? Ya, kita emang dari kecil udah ketakutan. Jadinya sampai dewasa pun kita tetap ketakutan sama mereka. Jadi dengar mereka berjalan aja kita udah gemeteran, udah ketakutan. Apalagi melihat wajah mereka, gimana kita? Kalau yang Ibu alami, Ya. mungkin bentuk penyiksaan fisik atau verbal, mungkin kalimat-kalimat kasar, Ya. pengalaman dari Ibu sendiri bisa berbagi. Saya tahun 86 pernah mencoba kabur dengan teman saya yang bernama Eva. Lalu baru kita mau lemparin itu apa? Kita kan ditolong orang saat itu ya, mau lompat pagar, ketahuan sama Pak Fran. Ditarik kaki saya berdua sama Eva, lalu kami diseret dimasukkan ke dalam mobil Fuso. Saya dengan Eva berdua dimasukkan ke dalam mobil Fuso itu, kami dipukuli berdua. Saya dan Eva. Saya disuruh handstand sama si Fran, terus saya dipukuli sambil ditendangi sampai berdarah. Di situ membuat saya sangat sedih banget di situ. Tapi setelah itu saya, "Hei bang, anjing lu, sono ganti baju," kata dia sambil menendang saya. Lalu saya berganti pakaian untuk melakukan penunjukan. Tapi saya tahu kalau Eva itu lebih parah dari saya ternyata. Dan kita kehilangan Eva saat itu. Eva sempat melarikan diri di tahun itu ya, di tahun 86 setelah dipukuli Eva melarikan diri. Kita ketemu baru beberapa minggu ini dengan Eva karena kita ramai di TikTok. Eva nongol. Dia bilang, kan kita sudah dengar katanya Eva sudah nggak ada kan, udah meninggal. Kita dapat kabar seperti itu. Ternyata Eva itu nongol, dia bilang, "Yuli ini gua," gitu. "Eva yang dulu kita kabur bareng," gitu kan. "Eva lu masih hidup," gitu. "Iya. Lu katanya ada kabar lu udah meninggal," gitu kata kita. "Enggak, gua masih hidup." Gitu. Akhirnya kita saling bercerita, "Iya, ingat nggak kita kabur berdua gini-gini." Ternyata Eva itu lebih mendapat perlakuan yang lebih ini dari saya. Sadis, Bu ya. Termasuk juga kami mendengar bahwa betul, Bu, informasi ini bahkan Ibu juga menyaksikan sendiri
anak-anak yang kemudian dilahirkan dari seperti ibu, kemudian dan juga teman-teman ibu dalam lokasi OCI ini kemudian juga menjadi target untuk dilatih? Ya benar. Dulu saya kan melahirkan juga masih di sirkus itu. Tahun 87 saya melahirkan di sirkus. Anak saya tuh saya mau dibawa ke Pondok Indah dengan niatan anak saya tuh untuk dijadikan pemain sirkus juga. Tapi saya tahu pada saat itu sirkus main di Cirebon saya melahirkan. Lalu sirkus pindah ke Jogja. Katanya anaknya udah tinggal aja di sini gitu di Pondok Indah. Nggak tahu deh mereka dengan alasan apa. Tapi saya mengerti bahwa kan di situ sudah ada anak-anak kecil ya. Anak-anak siapa, Bu? Enggak, anak-anak itu yang diambil generasi penerus kita udah ada di mana Pondok. Ibu tahu? Saya nggak tahu, udah banyak di situ. Dari bayi di sana sudah ada bayi di situ. Nah, makanya anak saya mau ditaruh di situ juga di Pondok Indah, tapi saya tahu saya bawa. Saya dijemput sama suami karena kan suami saya juga sama-sama pemain sirkus. Jadi saya dibawa sama suami saya, diambil lagi, kita dibawa ke Yogyakarta saat itu. Saya bawa anak saya berkeliling akhirnya sampai tahun 88 kali saya bisa menemukan orang tua saya dengan mencari sendiri. Karena saya menemukan surat saya di sirkus itu, menemukan selai surat lahir seperti kenal lahir gitu, saya temukan di situ tertulis alamat saya. Lalu saya mencoba mencari orang tua saya dari alamat itu dan saya bertemu dengan orang tua saya, tapi saya masih belum bisa keluar karena saya masih terikat dengan mereka. Jadi setelah sirkus main di Medan di tahun 89 baru saya bisa keluar. Bisa bebas dari mereka. Tapi yang kami cukup kaget juga ini kisah dari Ibu Lisa. Mungkin bisa bergeser ke Ibu Lisa. Ibu Lisa yang kabarnya sampai sekarang tidak bertemu sama sekali dengan orang tua. Dan kala itu puluhan tahun lalu Ibu juga pernah di-strum ya Bu ya? Ya, waktu kecil saya kurang lebih umur 4 tahun ya, saya diambil oleh Pak Jansen. Saya dipisah dari orang tua saya saat itu. Saya dibawa ke sirkus. Dan saya takut melihat di sirkus itu kok banyak sekali anak-anak kecil saat itu. Akhirnya saya takut, saya minta pulang. Saya panggil mama. Mama. Akhirnya saya dibawa masuk ke dalam ruangan gelap, saya disuruh tidur. Sampai besok paginya, mungkin saya udah tidur, besok paginya saya bangun. Saya dilatih dengan pemaksaan. Langsung dilatih seperti gadis plastik itu. Saya dibengkek-bengkek gitu loh. Saya juga takut, saya nangis saat itu juga, saya lari. Saya lari sembunyi di dalam kamar mandi. Saya manggil mama. Saya terus mencari mama saya, tapi saya nggak menemukan mama saya. Mohon maaf Bu, saya geser sedikit Bu kursinya Bu, supaya terlihat di kamera Bu. Ibu bisa maju sedikit. Silakan Bu, dilanjutkan Bu ceritanya Bu, sambil menghadap ke kamera saja Bu. Saya terus mencari mama saya. Akhirnya saya dilatih, mungkin dengan pemaksaan. Akhirnya saya lama bisa melupakan orang tua saya dengan latihan keras gitu ya. Akhirnya kami kan punya rasa takut yang mendalam. Setelah usia saya kurang lebih 7 tahun, saya mulai atraksi. Awal-awal saya mungkin main akrobat yang gampang-gampang. Setelah usia mungkin 12 tahun saya mulai show terapis. Nah disitulah saya minta sama Pak Tony saat itu. Saya bilang, Pak Tony saya kepingin ketemu orang tua saya. Pak Tony bilang, nanti suatu saat kamu akan dipertemukan dengan orang tua kamu. Dan akhirnya betul Ibu dipertemukan? Tidak pernah dipertemukan. Saat usia saya kurang lebih 15 tahun pun saya minta lagi sama Ibu Jansen. Kita manggil dia kan Sau-Sau tau. Sau, di mana orang tua saya? Dulu Sau-Sau yang ngambil saya sama orang tua saya. Di mana orang tua saya? Dia bilang kamu itu udah dijual. Kamu dijual sama mama kamu. Saya terus habis itu udah saya nggak mau tanya lagi sama Sau-Sau. Ibu, kami tidak tahu saat ini keluarga Ibu ada di mana, tapi siapa tahu Bu di luar sana ada yang kenal dengan Ibu, ada yang tahu ciri-ciri Ibu yang mungkin bisa dipersatukan dengan Ibu. Ada yang ingin disampaikan Bu? Silakan Ibu. Saya juga nggak tahu nama orang tua saya siapa.
Dan berapa saudara saya juga saya nggak ingat. Saya berharap sekali bisa bertemu dengan keluarga saya. Saya masih berharap di mana kedua orang tua saya bilang sudah meninggal. Di mana kuburnya? Mendengar ini kita memang udah bisa bayangkan ya Andro, bagaimana kemudian rasa trauma yang berpuluh-puluh tahun kemudian dirasakan hingga saat ini tanpa bisa bertemu dengan pihak keluarga mereka. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Kita langsung ke kuasa hukum Oriental Sirkus Indonesia, Pak Didi Suprianto bersama dengan Pak Muhammad Imam Nasef. Boleh ke Pak Didi dulu. Tadi kita sudah dengarkan Pak, trauma masa kecil mereka yang dialami sampai sekarang melekat betul. Sangat Pak detail bahkan. Didi Suprianto. Apakah memang dari pihak OCI merespon mereka, tanggapannya bagaimana, memberikan solusi kepada mereka yang merasa betul-betul tersakiti Pak sampai sekarang? Iya, terima kasih. Saya sebagai seorang orang tua dan juga pernah menjadi seorang anak, sangat pilu, sangat sedih mendengar cerita ibu bapak tadi ya. Hal ini sebetulnya sudah pernah ada laporan terhadap OCI sendiri. Pada saat itu ada beberapa orang, kalau nggak salah 5 atau 6 orang, melaporkan ke Komnas HAM terkait dengan dugaan terjadinya tindakan pelanggaran HAM terhadap anak-anak. Nah, kemudian Komnas HAM melakukan respon dan mereka memberikan sebuah rekomendasi, yang rekomendasi itu kemudian dijalankan. Salah satu rekomendasinya adalah yang tadi disampaikan tidak ketemu orang tuanya ya, itu kemudian dicari orang tuanya. Ibu Lisa ya Pak ya? Ada beberapa yang sudah kami temukan buktinya, karena ini kan peristiwa 28 tahun yang lalu ya. Sehingga kami masih mengumpulkan bukti-bukti semuanya. Tapi yang pasti dari Komnas HAM telah membuat satu tim pada saat itu menginvestigasi ke lapangan langsung. Bahkan Pak Muladi pada saat itu yang aktif memimpin mencari orang tua daripada anak-anak yang pemain sirkus ini. Bersama dengan OCI, dan pada saat itu yang mendampingi sebagai kuasa hukumnya Pak Hamdan Julvan sendiri. Nah, dari bukti-bukti itu nanti kami bisa tunjukkan bahwa setelah saja, Pak, boleh langsung Pak jika kami di bawah. bantu, Pak, kalau ada Pak, ya, kalau Pak Nasir mungkin nanti bisa tunjukkan ini. Ya, mohon izin sambil kami perlihatkan ke layar, boleh ya Mas ya? Boleh Sambil dijelaskan Bapak. Saya bantu pegang, tunjukkan ke kamera. Ya, ini salah satu bukti bahwa setelah bertemu dengan orang tuanya, lalu justru orang tuanya menyerahkan kepada OCI, bahkan ada yang minta supaya tetap dididik, jadi pemain sirkus, dan lain sebagainya. Ini ada beberapa orang boleh yang... salah satu disebutkan namanya Pak? Ada. Di sini namanya Inge Noviana. Ada? Iya. Ada yang Antara mengenal? Ibu Lisa, Ibu Yuli kenal dengan ini? Inge Noviana? Enggak. 29 tahun Pak ya, Iya. usianya? Itu ibunya ya? Ibunya. Anaknya ada. Rini, 13 tahun Pak. Iya, betul. Ada yang mengenal Rini, Ibu, Pak Anton? Berkas ini ditandatangani tahun 1997. Iya, itu memang semua dokumen lama tahun 97, karena memang peristiwa ini pada saat itu ya. Dan di sini juga kami punya bukti kurang lebih 104 pemain semua. Okay. Itulah yang kemudian diinvestigasi keseluruhannya. Bukti-bukti ini sebagian sudah kami temukan, sebagian lagi sedang kami cari. Nah, pada saat Komnas HAM melakukan investigasi dan kemudian menyelesaikan ini, juga ada rekomendasi bahwa kalau ada tuntutan dan sebagainya, itu diselesaikan secara kekeluargaan pada saat itu. Sampai dengan OCI itu ditutup, karena OCI ini berdiri tahun 65 kira-kira. Tahun 65 ini OCI berdiri. Tahun 2010 mereka bubar, karena ini kan bukan badan hukum sehingga bubar. Itu hanya di bawah yayasan Yayasan Pusko Pau ya. Itu kemudian 2010 bubar. Sampai tahun 2010 itu memang tidak pernah ada tuntutan yang diajukan seperti ini ya.
dan juga Komnas HAM juga tidak pernah menanyakan lagi. Oke. Nah sehingga ya dianggap itu sudah selesai Pak masalahnya. Didi sebentar, yang tadi ratusan nama apakah ada nama Pak Anton, Ibu Lisa, Ibu Yuli dan nama-nama lainnya yang sekarang muncul Pak? Dari Saya ratusan mesti nama itu cek Pak. ya, karena di sini ada beberapa nama yang Oke, sembari dicek, kita coba ingin langsung menyikapi. Cak Soleh, ada yang ingin langsung disampaikan karena ternyata sudah menjalankan sejumlah rekomendasi dari Komnas HAM. Pertama, saya bicara soal acara. Catatan demokrasi nggak pas. Mestinya untuk malam ini diganti catatan hak asasi manusia. Karena ini tidak ada kaitannya dengan demokrasi. Pertama, Kameranya saya boleh, Cak Soleh ke depan. menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Didi. Ini jejak digital loh ya. Teman-teman korban ini mengemukakan bahwa korban pemain sirkus sejak balita itu 60. Tetapi itu dibantah oleh teman-teman OCI pendirinya itu, Pak Tony Sumampau. Hanya puluhan, bahkan enggak sekitar 20. Tapi tadi Pak Didi itu mengatakan 104. Ini temuan baru ini. Karena saya yakin memang di atas 60. Itu loh, itu yang pertama. Yang kedua, Puskopau. Puskopau itu selalu disebut oleh teman-teman korban. Katanya kalau acara sirkus mau dimulai, MC itu mengatakan bahwa OCI ini kerjasama dengan Puskopau. Ditambah lagi menguatkan pernah dimiliki tadi itu oleh Puskopau, koperasinya itu kan, yayasan. Pusat apa sih? Angkatan Udara, Koperasi Angkatan Udara. Dan Yuli pernah kirim ke saya, dia punya bukti foto. Truk milik OCI itu di bawahnya ada Puskopau. Ini yang selalu oleh para korban dianggap sebagai jangan-jangan ada punya backing itu ya seperti ini. Tetapi beberapa hari yang lalu sudah dibantah oleh Puskopau gak ada kaitan. Kecuali hanya masalah perizinan. Oke lah. Nah tetapi dalam acara ini saya ingin mengajak kita, tadi Pak Didik menyampaikan sebagai orang tua dan pernah menjadi anak, sangat pilu mendengar cerita itu. Tetapi sayangnya, baik itu Jansen, Tony Sumampau, maupun Fran, tidak pernah mengatakan soal bahwa ini adalah kesalahan masa lalu. Saya minta maaf kepada para korban, minta maaf kepada orang tua, enggak ada. Yang dibahas itu hanya soal kejahatan, penyiksaan, bahwa ini tidak benar. Tetapi mengambil balita, memisahkan dari orang tuanya, menurut saya itu tindakan biadab. Kita ini anak kita bangun pagi, tidak bisa bangun waktunya sekolah, kita marah, paling kita bentak. Tapi kalau mereka tidak cukup dibentak. Publik harus tahu salah satu sirkus ini yang menurut saya miris, itu kepala harus nempel kepada pantat. Betapa sakit itu mengajari anak kalau nggak pakai mukul, nggak mungkin mau, bisa lari semua itu. Makanya sejak kecil anak-anak ini memang dibikin trauma, dibikin takut sehingga jangankan ketemu wajah pemilik. Mendengar langkah kakinya udah takut. Karena memang dibikin begitu sehingga pada saat kecil tidak ada yang berani melawan, tidak ada yang berani kabur. Baru usia di atas 15 tahun keberanian itu mulai muncul. Meskipun tadi disampaikan, diserahkan oleh orang tua, ada beberapa kasus seperti itu. Ini yang harus dibuktikan bahwa dijual iya. Yuli itu cerita dari orang tuanya. Tetapi Mbak, ceritanya kan begini. Karena mereka ini adalah rata-rata keluarga miskin, yang mau ngambil Pak Hadi itu adalah orang kaya, dijanjikan akan disekolahin. Oh, ada janji itu ya? Sampai ke luar negeri. Ada janji itu ya? Betul. Jangankan sekolah di luar negeri, di dalam negeri aja nggak sekolah, hanya diajari oleh pegawai membaca, menulis, berhitung. Cukup itu kemampuannya, tidak lebih. Oke, harus ditanggapi dulu sama kuasa hukum, boleh? Pak Nasir, boleh? Terima kasih Mas Sandro. Pertama mungkin saya ingin klarifikasi. Tadi yang disampaikan Pak Didi itu ratusan itu bukan anak-anaknya, tapi semua itu karyawan segala macam. Enggak. Makanya nanti bisa Pak Didi luruskan kalau soal itu. Saya langsung luruskan aja. Saya sebut 104 itu semuanya yang termasuk data pemain dan karyawan tentunya. Iya, bukan hanya pemain. Karena kan di situ ada driver, ada yang ngurusin binatang, ada yang bagian tiketing dan lain sebagainya.
Ada memang daftarnya itu. Nah itu yang pertama, klarifikasinya clear ya. Nah kemudian yang kedua terkait dengan Puskopau itu memang tidak ada korelasinya itu. Jadi memang OCI ini di bawah koperasi Puskopau. Cuman kegiatan-kegiatannya termasuk sirkus ini nggak ada hubungan fungsional maupun struktural pada Puskopau. Jadi hanya wadah saja dia. Jadi OCI ini memang betul-betul dimiliki oleh Pak Hadi Manansang tadinya dan tidak ada kaitan, hanya kerjasama misalnya soal perizinan dan lain sebagainya. Itu clear dari data yang kami sampaikan. Lucu dong kalau dia tidak bertanggung jawab terhadap isinya. Sementara dia dilekatkan dalam kesehariannya. Dalam hidup tentara itu, kalau anak buah salah, atasan aja meskipun nggak tahu, nggak ikut bertanggung jawab, tetap salah. Apalagi dalam kondisi seperti ini, bagi saya ini adalah pelanggaran HAM berat. Iya, jadi saya kira gini, Mas Soleh, Cak Soleh. Memang kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa itu ada kaitan dengan Puskopau ya. Tetapi memang OCI ini sendiri kan awalnya itu memang untuk menghibur para anggota awalnya ini ya. Karena mungkin waktu itu mereka tentu kalau kita lihat dari sisi kerja dan lain sebagainya cukup berat. Nah ini hiburan. Nah, lambat laun kemudian OCI ini dibentuk. Tidak hanya untuk anggota tetapi juga untuk masyarakat luas. Itu klarifikasi dari kami. Jadi kemudian tuduhan backing tidak betul. Enggak Maksudnya betul, itu. enggak ada, sama sekali enggak ada, clear kalau itu. Saya kira kalaupun ada misalnya tuduhan-tuduhan soal backing, saya kira Komnas HAM, kepolisian kan sudah melakukan investigasi soal itu dan tidak ditemukan. Kemudian yang berikutnya adalah soal narasi soal seolah-olah diambil anak. Nah ini. Padahal berdasarkan ini sementara ini yang kami kumpulkan, itu ada pernyataan-pernyataan sebenarnya bukan diambil, tapi diserahkan untuk kemudian dilatih. Karena begini, background Pak Hadi Manansang itu memang pelatih akrobatik. Jadi orang tua ini memang tahu bahwa Pak Hadi ini adalah seorang pelatih akrobatik. Nah kemudian beberapa di antaranya karena tahu itu minta anaknya untuk dilatih agar kemudian bisa bermain sirkus, bisa mendapat kehidupan yang lebih baik kira-kira gitu. Tapi logika itu saya ikuti ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak pernah ditemukan dengan orang tua? Bentar, belum. Nah ini sebelum masuk ke situ ya, ketika misalnya disampaikan misalnya, anak-anak ini tidak jelas asal usulnya. Ini kami sebenarnya menemukan beberapa nih, misalnya ya, yang salah satu dari yang sekarang viral ini kan. Tapi inginnya kami sih yang di depan mata saja, Pak. Nah ini sekarang kebetulan belum begini, ketemu Mas sama Andro. orang Bu tua ya, Pak. Yuli, Ibu Lisa, Pak Anton. Kita ini kan sedang mengumpulkan dokumen yang 45 tahun ke belakang gitu. Nah ini masih bagus kita ketemu kira-kira gitu. Jadi kami pun sekarang lagi berusaha untuk mencari itu. Kalau memang ini nanti harus diklarifikasi ke Komnas HAM, Kementerian HAM dan lain-lain. Nah ini salah satu contoh saja misalnya. Vivi Sumampau, ini kami menemukan ternyata ada surat kenal lahir. Di sini disebutkan nama orang tuanya, tanggal lahir dan lain sebagainya. Jadi waktu ketika Komnas HAM itu melakukan pemantauan atau penyelidikan, ini pun saya yakin ini sudah diperiksa oleh Komnas HAM. Jadi dari beberapa anak yang kemudian diinvestigasi oleh Komnas HAM itu, memang sebagian itu ketemu, sebagian tidak. Nah, sebagian yang ketemu itu tadi yang disampaikan, yang kita tunjukkan ini, ketika bertemu orang tuanya, justru orang tuanya menyerahkan kembali. Nah itu dia Pak Nasef. Nah, Kita itu. coba mungkin konfirmasi langsung mumpung yang ada di sini Bu Yuli. Bu Yuli sudah bertemu juga dengan orang tua. Apa yang disampaikan oleh orang tua pada saat kemudian Bu Yuli diserahkan? Waktu tahun 1997 itu kan kasus viral Vivi ya, lapor ke Komnas HAM. Kita masuk, Anton sama saya ikut di situ. Dan waktu mediasi itu saya dipertemukan. Saya bawa papa saya kan untuk menjelaskan kenapa kita diserahkan ke pihak OCI. Ya. Di situ si Tony, Pak Tony mengatakan bahwa dia membayar 300.000 untuk saya dan kakak saya saat itu. Sebagai kompensasi, Ibu ya. Katanya pengganti uang susu. Yang dijanjikan apa, Bu? Yang dijanjikan? Ya itu katanya mengangkat kami sebagai anak dan akan menyekolahkan kami ke luar negeri, itu perjanjiannya. Buktinya? Ya. Buktinya, Bu, disekolahkan? Enggak. Disekolahkan juga pada saat Tidak. Pak Imam Nasef? itu? Boleh Pak Imam. dijawab langsung, Pak? Ya, kalau kita lihat dari pernyataan ini memang yang disampaikan tadi itu tidak ada. Ini kan hampir semuanya ini pernyataannya sama. Artinya menyerahkan kembali termasuk nih untuk mendidik, melatih serta mempertontonkan kemampuannya bermain sirkus dan akrobatik oleh OCI. Yang ini pernyataan berikutnya ya. Saya sangat berterima kasih kepada para pengurus OCI yang hingga sekarang ini bersedia mengasuh
membesarkan serta mendidik dan melatih anak saya sehingga anak saya tersebut menjadi dewasa dan hidup mandiri Ini serta kasus berguna. Lina di sini ya, Lina 22 Ya, ini tahun. Tapi makanya ini gini, kita lagi sedang mengumpulkan makanya fakta kita di depan ada Bu betul. Yuli. Ya kita nanti tentu kalau kita ini kan kita tidak mau bicara tidak by dokumen, nanti bisa dinarasikan Asep, lain-lain ini pertanyaan lagi, kira-kira terkait gitu. Vivi. Tadi kan Vivi itu dibacakan Vivi Sumampau. Ya, Itu akte kelahiran. surat kenal lahir. Itu palsu sudah. Vivi itu, Gini, jadi gini, mohon maaf Mas Soleh. Sebentar Mas yang Soleh. namanya Lisa itu Bukan. belakangnya dikasih Saya kira Manangsang. inilah Mas Soleh kan orang hukum juga. Iya. Ketika menyatakan statement palsu atau tidak, tentu harus ada otoritas lembaga Boleh lain sambil dulu. kita Ini ada Jangan langsung perlihatkan, menuduh Bapak? Boleh palsu sambil kita gitu. perlihatkan ini ke boleh, kamera? boleh. Saya Dilihatkan coba angkat, saja. Pak, ya. Diperlihatkan. Jadi ini semakin menunjukkan Jangan ada juga, kebohongan di situ. inilah narasi-narasi yang selalu Anak-anak judging ini, itu, langsung Ini loh, menjustifikasi anak-anak ini palsu, dianggap padahal belum sebagai pernah anak, dibuktikan, kira-kira dikasih gitu loh. marga, ada yang Manangsang. Lisa ini dikasih marga, Manangsang, padahal bukan. Nggak ada kaitannya dengan Sumampau, nggak ada keluarga Manangsang. Vivi itu juga. Tetapi ketika itu ditanya oleh Komnas HAM, sampai detik ini yang namanya Vivi tidak pernah dikasih surat kenal lahir. Sehingga tidak tahu. Tapi fakta palsu itu bagaimana? Anda bisa menjelaskan? Jadi cerita dari para korban, mereka ini kan dianggap sebagai anak. Sehingga dibuatkan akte. Namanya dikasih belakangnya Manangsang, ada yang dikasih Sumampau. Kalau ini Sumampau berarti Vivi ini keluarganya Sumampau dong. Ini ada nomor seri Pak, palsu ini Pak. Menurut Cak Soleh palsu ini. Jadi begini, saya mengatakan palsu karena Vivi itu nggak ada kaitannya dengan Sumampau. Tetapi para korban ini rata-rata dikasih marga. Pertanyaannya apa hubungannya, berarti kalau itu Sumampau berarti anaknya Tony Sumampau dong. Apa keponakannya dia? Nggak ada. Ini pada saat mau kabur dia itu ditunjukkan aktenya itu tulisannya Lisa Manangsang. Jadi anak-anak ini sebenarnya ada. Makanya Pak Didik kita itu minta ayo dibuka data-data mereka yang belum ketemu dengan keluarganya. Tapi kan tidak ada niatan Oriental itu. Sirkus Indonesia harus menjawab sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Mereka punya data, Kak Soleh, dari Oriental Sirkus Indonesia. Sekarang membawa berkas yang kabarnya ada nama ratusan. Ratusan itu bukan pemain sirkus, tapi ada juga karyawan, ada juga pegawai di kasir, sana. sopir. Di sana lengkap ya? Ratusan 104. 104. Jadi Jadi saya 104 ini memang di sini ada yang artis, ada bagian pengayun, ada pengemudi, ada pengawas latihan. Nah, ini memang ada beberapa macam lah jabatannya. Jadi bukan semua yang disebut tadi ya. Main bukan sirkus. pemain sirkus semua, oke. Nah tetapi begini, barusan Vivi telepon karena dia juga nonton. Pada tahun 97 di depan Komnas HAM, data Vivi itu tidak ada. Sekarang kan muncul. Nah ini ada hal-hal baru, makanya butuh dibentuk tim pencari fakta itu loh. Supaya kebohongan-kebohongan ini harus diungkap. Bagi saya sederhana, kok ayo akui aja lah. Sebuah kesalahan memisahkan anak-anak kecil ini kepada orang tuanya. Itu loh. Pak Imam. Tapi itu yang Karena tidak pernah diakui oleh Saya pihak kira Oci. Mas Andro, Mbak Mary, jadi narasi yang disampaikan Mas Soleh ini seolah-olah menjudge. Padahal kita belum ada proses hukum gitu. Udah ada, itu pun terkait dengan yang dugaan penyiksaan. Tapi kalau ini kan belum ada. Jadi saya kira Cak Soleh juga Soal harus lebih memisahkan bijak. anak dari orang tua itu fakta. Bukan. Nggak butuh putusan pengadilan. Ini korban-korbannya kok. Dan itu diakui Cak loh oleh Soleh. Tony Sumampau. Saya kira Cak Soleh juga memahami kita ini adalah negara hukum kan. Setuju ya? Setuju bos. Oke. Cuman Sebentar. yang harus dijawab memisahkan anak. Tadi loh Pak Didik Saya mengakui. sampaikan itu tadi. pilu. Nah ini yang narasi yang perlu diluruskan. Jadi bukan memisahkan. Orang tuanya sendiri menyerahkan. Karena ada surat pernyataan. Kayaknya nggak pernah jadi orang tua orang. Mana ada orang tua diam-diam itu menyerahkan anaknya untuk dididik secara Kira-kira kasar gini, main sirkus. Bung Mungkin- Soleh, ini kan fakta pada saat itu ya, yang sudah diselidiki sama Komnas HAM, yang kemudian sudah ditemukan orang tuanya. Pak Didi, Nah, ini sekarang rekomendasi muncul- Komnas HAM diakui ada eksploitasi, ada penghilangan Nah, ini, identitas. Mas Andro, saya perlu luruskan juga. Ini ada kita punya dokumennya. Jadi nggak ada seperti itu hasil Komnas HAM itu. Jadi Saya bacakan ya. Cak Soleh, mungkin perlu dilihat lagi rekomendasi Komnas HAM itu. Sebenarnya kalau kita baca baik-baik, teliti begitu ya, tidak ada kesimpulan yang menyatakan bahwa itu pelanggaran HAM. Kalau lihat rekomendasi, baca di Saya bacakan. bagian rekomendasi. Sebentar, di situ adalah kecenderungan untuk pelanggaran HAM. Itu ada.
kemudian dikuatkan di rilis Komnas HAM nih tanggal 17 April. Supaya ini, sebentar dulu, tak bacain, 2025. supaya jelas ini. Di situ Cak Soleh nanti baca, saya bisa tunjukkan. Di dalam rilis Komnas HAM itu disebutkan dugaan-dugaan pelanggaran HAM. Sehingga Cak Soleh jangan juga Ya semua menyimpulkan pasti sendiri. bahasanya dugaan. Oke. Saya bacain. Cak Soleh seolah-olah menyampaikan ini sudah terjadi Komnas HAM pelanggaran ini. HAM. Komnas HAM Pelanggaran sendiri terhadap sebagai hak lembaga yang Bergantian, berwenang. Mas anak Asef, untuk bergantian. mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan, dan orang tuanya. Ini Komnas HAM yang ngomong. Pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Komnas HAM yang ngomong, bukan Cak Soleh. Pelanggaran terhadap hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak, yang dapat menjamin rasa masa depannya. Oke, mungkin sampai di sana, Cak. Ini katanya juga punya juga nih. Kalau substansinya Bekas Komnas kita HAM. nggak tolak. Jadi gini, saya bacakan ya. Komnas HAM telah melakukan pemantauan atas kasus-kasus anak pemain sirkus di lingkungan OCI Cisarua Bogor, Jawa Barat. Komnas HAM telah menangani kasus ini sejak tahun 1997 dan saat itu menemukan dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Yang 4 hal yang dibacakan. Gak ada yang salah ngomong dugaan Memang, itu tapi bahasa. maksudnya jangan juga dinarasikan bahwa seolah-olah sudah terbukti pelanggaran HAM di situ. Nah itu yang kita keberatan. Gimana sih cara berpikirnya? Ini ya Mas ya, rekomendasi Itu, Komnas HAM tahun rekomendasi 1997. Komnas HAM Betul. Dari Ibu Yuli, Bu Lisa sama Pak Anton Nah, juga pegang ya Pak ya? Iya. Sainannya ya Pak ya? Ada ini Pak ya? Jadi semua itu bahasa hukum dugaan. Lah, iya. Tetapi faktanya akhirnya kan ditindaklanjuti tadi bahasanya Pak Didi. Lah kalau memang nggak ada ngapain ditindaklanjuti? Itulah ditindaklanjuti mencari asal-usul anak-anak itu yang akhirnya ditemukan asal-usulnya dan kemudian ada pernyataan bahwa itu diserahkan kepada Pak Didi, sirkus. bagi yang lapor di Komnas HAM tidak ada satupun yang ditemukan. Kita boleh ke Oke, Komnas HAM yang mungkin tahu betul kita- dapur Ayo, di dalam ya. silakan. Itu dia, kita butuh pencerahan pada Manik. Ini sebenarnya konteksnya bagaimana pada Manik? Jadi sederhana aja, kalau Oke. ternyata ada kata-kata ada dugaan, itu artinya dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia nomor 39 1999 ya, pasal 89 ayat 3, berarti Komnas HAM harus membentuk tim penyelidik ya, untuk memastikan semua dugaan-dugaan itu. Memang ya. Jadi saya sebetulnya terus terang ini mantan ketua Komnas HAM, saya agak kaget juga membaca laporan yang tahun 97, tapi kan mereka dulu berdiri masih dengan kepres ya, belum ada undang-undang HAM dan juga belum ada petunjuk-petunjuk teknis sampai detail bagaimana melakukan investigasi. Kenapa? Karena saya katakan tadi kok udah dilakukan penyidikan, tapi kok kesimpulannya ada dugaan. Padahal dalam undang-undang dikatakan kalau ada dugaan Komnas HAM berkewajiban untuk melakukan penyelidikan untuk menemukan apakah dugaan itu benar ada enggak. Jadi kesimpulannya bukan dugaan lagi harusnya. Hasilnya udah bukan dugaan lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu pasal paling serius ya di dalam Konvensi Anak yang sudah menjadi hukum nasional kita karena sudah diratifikasi. Pasal itu apa? Pasal 35 persisnya. Tentang sale, trafficking, and abduction namanya. Penjualan, perdagangan, dan penculikan anak ya tentu saja ya. Tadi dikatakan, ini ada surat izin. Saya mau tanya, apakah surat izin dibawa ke proses pengadilan? Karena adopsi diatur seperti itu, nggak bisa orang serahkan pakai surat sekalipun gitu, kemudian dikatakan sudah sah ini secara hukum diadopsi, nggak bisa. Harus ada proses pengesahan di pengadilan itu. Nah yang kedua, trafficking itu sudah jadi undang-undang juga di Indonesia. Dulu saya pikir ini hanya sampai tahun 90-an begitu, sehingga kan nggak bisa berlaku surut ini kan, non retroaktif gitu. Tapi ternyata kalau OCI ini ya bisnis show sirkus ini sampai tahun 2010, berarti dia bukan tidak terikat kepada soal 2019. 2019. Tutup Bahkan saya ada 2019. baca berita 12 Januari tahun 2020 masih ada The 50 Great Show namanya. Tapi nggak tahu apakah itu pemain-pemain yang sama. Itu saya baca ya. Nah, tapi menurut saya ini harus dibuktikan dengan itu. Makanya kita dorong. Sebetulnya kita mendorongnya Komnas HAM yang sekarang ini. Anda harus lakukan. Tapi kalau belum mau juga, saya terus terang kemarin sudah minta Kementerian HAM, Anda bikin TGPF, melibatkan berbagai pihak untuk melakukan penyelidikan. Maksud Supaya kami agar ini tidak sebatas rekomendasi Pak, kan inginnya kami ada investigasi ulang Pak. banyak hal iya. Dimungkinkan kan itu, Pak? Dimungkinkan, nggak ada masalah. Bahkan ada pertanyaan perdebatan kemarin ya, walau belum final. Apakah bisa dengan menggunakan penyelidikan pro justisia Undang-Undang 26 tahun 2000? Saya paparkan kemarin itu. Ada plus minusnya.
elemen-elemen crime-nya, elemen kejahatannya untuk masuk Undang-Undang 26 ya, pendidikan HAM berat itu ada itu. Ini. Tapi memang ada beberapa yang mesti debatable. Termasuk unsur sistematis. Sistematis itu berarti ada kaitan dengan kebijakan negara. Itu di mana-mana pelanggaran HAM berat itu adalah kelanjutan dari satu kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Nah, ini harus dicari. Tapi saya bilang sebelum sampai perdebatan ke sana, sebaiknya adalah menggunakan Undang-Undang 39 untuk mengklarifikasi semua ini. Ya, karena ini serious crime. Nggak bisa kita anggap sederhana ini. Orang, ya kalau kita mendengarkan laporan ya, tentu laporan ini kan harus diverifikasi, benar nggak? Ya. Tapi kalau mendengarkan laporan itu, ini serious crime. Karena orang terkena pasal 35 tadi. Kan unsur penjualan ada kan? Karena katanya diberi uang. Ya. Tapi harus dibuktikan, benar nggak itu bagian Langsung dari... bersuara saja Ibu Yuli, Ibu Lisa. Benar seperti itu. Pak Anton, betul seperti itu? Ada unsur transaksi, dikasih 300.000 tadi bilangnya? Iya, ada. Langsung disampaikan saja Ibu. Bisa digunakan mikrofon Ibu? Bisa digunakan mikrofonnya? Mana? Betul ya Bu ya? Langsung dijawab saja Ibu Yuli. Sambil kami bantu angkat Ibu. Ini ya Bu ya, langsung dijawab saja Ibu. Ya memang menurut papa saya juga seperti itu. Papa saya saat itu menerima 300.000 untuk 2 anak. Tapi itu dinyatakan uang pengganti susu saat itu. Nah itu yang nanti harus diuji. Apakah ya adanya pemberian uang itu adalah satu transaksi penjualan anak sebagaimana pasal 35. Tidak, makanya saya bawa papa saya ke situ. Pada saat 97 itu saya mau tahu apa ini misinya papa saya membawa saya ke situ karena papa saya mendapat iming-iming untuk disekolahkan ke luar negeri dan diangkat anak. Saya tanya, adakah surat adopsinya? Selain itu tentu saja bisa dilihat ya dalam perspektif trafficking. Sebab memindahkan seseorang, apalagi anak di bawah usia 18 tahun ya, ini bahkan bayi umur 2 tahun, umur 4 tahun segala macam. Jadi dia nggak punya konsen sama sekali dan orang tua dalam kondisi rentan ya. Mungkin karena soal ekonomi, mungkin masalah lain-lain ya. Itu di dalam pasal TPPO yang itu merujuk kepada Palermo Protokol ya, sudah diratifikasi semua, itu sudah jadi hukum nasional kita. Walaupun itu sepertinya instrumen hukum internasional, sudah masuk dalam hukum nasional. Nah itu juga nanti harus dibuktikan, apakah memang itu juga ada. Jadi dugaan kan sekarang, keterangan dari teman-teman ini kan kita anggap sebagai dugaan. Nah dugaan itu harus diuji, dibuktikan. Mencari jejak bukti itu gimana ya Pak ya, supaya bisa terungkap? Mudah, tetapi bisa nggak? Bisa. Terlebih lagi seperti Bu Lisa yang hingga saat ini belum tahu keluarga di mana. Kami pernah melakukan penelitian mengenai peristiwa Petrus tahun 82. Dapat. Siapa bilang nggak? Komnas HAM itu pernah melakukan penelitian mengenai peristiwa 6566. Bisa dapat. Jadi bukan tidak mungkin itu dilakukan. Tinggal urusan mau tidak mau maksudnya. Mau dan tidak mau dan ada satu kehendak memang untuk menyelesaikan masalah ini. Ini serius ini. Ini bukan masalah kalau gitu kita mediasi. Maka saya agak kaget juga ketika kenapa harus mediasi? Nanti dulu harus diselesaikan secara hukum dengan proses investigasi yang serius. Nanti hasilnya apa? Kan ada juga orang tanya, Pak apakah harus dipidanakan? Ya nanti dulu. Kan bisa jadi juga, mungkin ini sudah daluarsa kan gitu. Orang-orang hukum pidana kan mengatakan jangan sudah daluarsa. Ya makanya nanti dulu diinvestigasi dulu, diselidiki mendalam, baru nanti ditemukan jawabannya. Oh ini kasusnya sudah daluarsa. Kan ada yang peristiwa 65, 67 Pak Anton misalnya tahun 60-an. Kan tapi ada yang 2010. Kalau 2010 kasusnya ternyata nanti terbukti penculikan. Kan belum daluarsa. Pak Anton sebab daluarsa penculikan. Ada yang boleh disampaikan Pak Anton, Bu Lisa, silahkan. Maksudnya apa? Agar kasus ini segera terungkap, Pak Anton, unek-unek Bapak dikeluarkan saja. Ini orang-orang yang tahu hukum, Pak. Mereka yang ngerti agar cepat terurai, Pak. Ada yang mau disampaikan, silakan, Pak. Ya, kalau saya minta jangan sampai kasus ini terulang seperti tahun 97. Nah, saya mau ini semua jadi terang menderang. Memang kebetulan ada junior saya, ya khususnya Lisa yang sampai kehilangan masalah akte lahir dia tidak tahu siapa orang tuanya, dan kalau misalnya mati juga mati di mana orang tuanya. Nah, jadi saya cuma minta ya jangan sampai ngambang seperti tahun 97 gitu. Itu yang kemarin juga kepada kementerian saya sampaikan ya. Tanggung jawab paling utama
dari kementerian. Jadi jangan kementerian bilang atau kementerian bilang yang melakukan korporasi. Kenapa kok kami yang tanggung jawab? Tidak. Kalau benar-benar ini sebagai suatu pelanggaran yang benar-benar terjadi, pemerintah atau negara juga dianggap sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Yang namanya pelanggaran by omission. Karena dia melakukan pembiaran. Jadi ada pelanggaran itu yang sifatnya by commission. Dia yang melakukan kejahatan itu. Tapi ada yang disebut sebagai by omission. Karena dia semestinya memiliki kewajiban melindungi warga negara atau melindungi manusia. Tapi ternyata dia lalai atau abai dan tidak melakukan itu. Itu by omission. Kalau dibahas soal pembiaran, menurut saya begini. Tahun 2002 itu lahir Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan di OCI masih ada itu anak-anak kecil-kecil. Angkatan kelima. Yang ada Daniel, sekarang ada di Paris. Ada Debbie, anaknya Butet. Saya heran, negara kok membiarkan Komnas HAM yang katanya memantau. Ngapain aja? Mestinya ini bukan soal pendidikan yang tidak sekolah di sekolah. Bukan. Tidak boleh mempekerjakan anak-anak ini loh. Kembalikan ke orang tuanya. Tapi itu tidak dilakukan sama sekali. Itu tadi harapan dari Pak Anton agar kasus ini tidak seperti tahun 97 kemarin. Dan juga bisa berderang-berderang karena kalau ini terbukti seperti kata Pak Dominic, serius crime ini. Kami akan kembali untuk ada saat lagi. Ya, ini kasus kemudian sudah memang terjadi puluhan tahun. Bagaimana kemudian saat ini mengumpulkan berbagai bukti dan juga penyelidikan lebih lanjut. Karena tadi Pak Taufan Damanik sampaikan ini adalah serius crime. Bagaimana kemudian respon dari Mas Reza? Silakan Mas Reza. Yang kita lupa, isu paling mendasar adalah apakah sirkus layak menjadi tempat bekerja anak-anak? Itu dulu yang paling mendasar. Nah, Organisasi Buruh Internasional sudah sejak bertahun-tahun silam mencantumkan daftar bidang-bidang yang terlarang bagi anak-anak. Jadi tidak ada alasan apakah keluarga itu miskinkah atau seperti apakah, tetapi bidang-bidang berikut ini terlarang untuk anak-anak. Walaupun memang organisasi itu sebatas menyebut kategori. Namun tidak jauh dari Indonesia, India punya undang-undang yang eksplisit mencantumkan bahwa sirkus merupakan salah satu bidang kerja yang terlarang bagi anak-anak. Jadi terlepas apakah ini pemisahan, apakah ini diserahkan orang tua, apakah disekolahkan, ataukah ditelantarkan, isu paling mendasar adalah mereka tidak sepantasnya berada di tempat sirkus, titik. Itu dulu persoalan. Terlarang, udah jelas itu. Internasional punya kesepakatan. Nah, baru kemudian kalau kita perluas isunya, perdebatan antara Cak Soleh dengan penasihat hukum dari OCI terkait dengan berpisahnya anak dari orang tua. Ayo kita buka undang-undang ya, supaya kita punya parameter nih. Lalu kita takar secara objektif apakah ini pemisahan yang terbenarkan atau tidak. Kita gunakan dua undang-undang secara kombinasi. Karena hal ihwal terkait pemisahan anak dari orang tua tercantum di dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan tercantum pula di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi ada 5 hal yang harus diperhatikan. Pertama, pemisahan itu harus dilakukan berdasarkan kehendak si anak. Tapi kita harus paham, tadi sudah disampaikan Bang Taufan, anak-anak belum berada pada usia memberikan konsen. Karena itulah, kehendak anak bukan merupakan satu-satunya syarat yang harus terpenuhi. Kita masuk ke syarat yang kedua, bahwa harus tersedia alasan yang tepat untuk itu. Kenapa sampai kemudian anak dalam situasi berpisah dari orang tuanya? Saya ulangi, harus tersedia alasan yang tepat untuk itu. Yang ketiga, ada peraturan, ada ketentuan hukum yang harus ditaati terkait dengan pemisahan tersebut. Sehingga relevan, apakah ada akte kelahirannya, apakah ada surat kenal lahirnya, kalau ada apakah itu palsu ataukah legal dan seterusnya. Berikutnya, pemisahan itu semata-mata demi kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, pihak OCI menurut saya harus bisa menjelaskan kepentingan terbaik manakah yang sedang mereka coba upayakan dengan melakukan pemisahan antara anak dan orang tua. Plus peraturan yang terakhir, pemisahan itu harus dijadikan sebagai opsi terakhir. Muncul pertanyaan, sebelum anak-anak berpisah dari orang tua, sebelum Ibu Lisa berpisah dari ayah bunda, sebelum Pak Anton berpisah dari mama dan papa, ada tidak upaya-upaya lain yang barangkali dilakukan oleh OCI ataupun barangkali diinisiatifkan oleh negara
agar kepentingan terbaik mereka bisa terpenuhi. Boleh langsung dijawab? Mungkin sampai di Kalau sana dulu, ternyata, boleh dijawab? kalau ternyata tidak ada langkah-langkah pendahuluan, sekonyong-konyong langsung memutuskan memisahkan anak dari orang tua, maka sekali lagi sesungguhnya ini melanggar undang-undang hak asasi manusia dan melanggar undang-undang perlindungan anak. Kita berikan hak kepada Oci, silakan dijawab, Pak Didi. Ya, kembali lagi dari data yang kami dapat ya, karena sekali lagi kejadian ini sudah lama dan kita mencari data itu, memang di sini dinyatakan di dalam pernyataan itu diserahkan kepada OC untuk dilakukan pendidikan dan lain sebagainya. Nah, itulah yang kemudian diterima di OC dan diteruskan anak itu bekerja sebagai pemain sirkus di OC. Saya boleh tanya Pak Didi ya, selama anak-anak itu berada di tenda sirkus, mereka keliling Indonesia, seberapa sering mereka diperkenankan berkomunikasi, bertatap muka dengan orang tua mereka? Ya, saya maaf ya, soal ini saya belum bisa jawab. Mungkin saya tanya langsung berarti ke Pak Anton, Ibu Lisa, dan Ibu Yuni. Ibu Yuli, maaf. Selama Bapak dan Ibu-Ibu menjadi pemain sirkus, berapa kali, berapa sering, berapa teratur Bapak dan Ibu-Ibu berkomunikasi, termasuk bertatap muka dengan orang tua? Silakan gunakan mikrofonnya. Tidak pernah. Dari Pak Anton, dari Ibu Lisa boleh gunakan mikrofon Ibu? Tidak pernah sama sekali. Sejak usia 4 tahun saya diambil sampai 19 saya keluar, tidak pernah sekalipun. Baik. Walaupun saya berusaha meminta dengan Pak Kita Tony. buka lagi undang-undang ya. Apa kata undang-undang? Andaikan pemisahan itu terjadi, tetap interaksi, komunikasi, hubungan antara anak-anak dan orang tua tetap harus dipelihara. Nah sekarang kalau memang benar bahwa anak-anak itu ternyata selama berada di tenda sirkus tidak pernah bertemu dengan orang tua mereka, upaya komunikasi juga entah dihambat atau apa, itu pun merupakan situasi yang sungguh-sungguh menurut saya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kita. Namun saya harus katakan begini, apa yang saya utarakan tadi itu tercantum di dalam Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Catatan kaki, baik Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang Perlindungan Anak baru ada pasca tahun 99. Sehingga muncul isu, apakah aturan main yang saya tadi kemukakan mengena atau tidak ke mereka? Karena sepanjang yang saya ketahui, baik itu Undang-Undang HAM maupun Undang-Undang Perlindungan Anak tidak berlaku surut. Kalaulah apa yang mereka alami ini, peristiwa atau pengalaman menyedihkan ini, sekaligus menakutkan ini terjadi pada tahun 2000-an, maka mudah-mudahan diskusi kita menjadi lebih enteng. Hitam putihnya persoalan menjadi lebih gampang. Tapi karena terjadi pada tahun 70-an, 80-an, maka izinkan saya untuk bertanya. Bagaimana kemudian undang-undang yang tadi saya sebut, yaitu Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak bisa dipakai untuk mengayomi sekaligus menata ulang hidup mereka. Bang Reza, tadi saya sampaikan bahwa negara itu abai melakukan pembiaran karena pasca tahun 99 lahirnya Undang-Undang 39 tentang HAM, pasca lahirnya Undang-Undang Perlindungan Anak tahun 2002, masih banyak anak-anak di sirkus dan itu dibiarkan oleh Komnas HAM, dibiarkan oleh negara. Oke. Baru bubar 2019. Arti begini, Cak Soleh, di samping mengupayakan investigasikah atau pembentukan tim pencari faktakah terhadap laporan-laporan yang sudah masuk ke Komnas HAM, ruang catatan demokrasi ini sekaligus kita jadikan sebagai panggilan. Para pemain sirkus yang sebelumnya tidak sempat membuat laporan, bikin laporan. Sehingga mudah-mudahan laporan-laporan tersebut akan bisa ditindaklanjuti oleh otoritas terkait, terutama otoritas Komnas HAM dan Mabes Polri, dengan memanfaatkan Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya, setuju saya. Oke, Mas Imam. Ya. Saya kira apa yang disampaikan Bang Riza tadi sangat mencerahkan kita semua, termasuk senior kita Pak Damanik. Dan saya tadi sebenarnya ingin menyampaikan juga bahwa undang-undang yang disebutkan tadi 99, undang-undang tentang perlindungan anak memang tidak bisa diterapkan 2002 tadi ya, tidak bisa diterapkan untuk kasus ini karena ini kasus yang lama, sehingga mungkin pada saat itu Pak Hadi Manansan juga belum punya pengetahuan begitu bagaimana ketika misalnya kalau ada misalnya ada penyerahan seperti itu harus menggunakan instrumen hukum apa kira-kira gitu, konsepnya seperti apa dan lain sebagainya, itu tentu belum saat itu saya kira belum mengetahui hal itu. Nah oleh karena itu saya kira apa yang sudah
disampaikan oleh Komnas HAM di tahun 97 dan sudah ada tindak lanjut sebenarnya, itu yang kemudian mari sama-sama kita kawal juga begitu loh, agar ada penyelesaian. Karena begini Mas Andro, saya kira kasus ini kan justru lebih ramai itu perdebatannya di ruang publik, bahkan di ruang medsos, kira-kira gitu. Nah ini kan bukan memperjelas, memperterang, tapi memperkeruh. Makanya malam hari Menurut kami saya pertemukan, Mas. Oleh karena itu menurut saya, ayo kita duduk dengan jernih begitu, dengan seksama, ayo kita tuntaskan ini masalah. Kalau sesuai rekomendasi Komnas HAM secara kekeluargaan, itu clear. Saya kira itu salah satu jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan. Karena kami khawatir kalau nggak kasus viral ini. nanti nggak diusut, Mas. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Ya, mendengar tadi tayangan tersebut, kita ingin lihat dan juga kita ingin dengar juga bagaimana pandangan dari sosok seniman, Bu Yayang. Seperti kata Pak Taufan tadi, ini adalah sebuah serious crime. Jadi bukan untuk ketawa-ketawa. Dari tadi saya melihat beberapa orang ketawa-ketawa, itu tidak benar, itu tidak pantas sama sekali. Dan seperti kata Pak Saleh dan Pak Reza, secara hukum ini begini juga Pak Taufan juga bilang begitu. Secara hukum yang dulu, yang sekarang, saya tidak mengerti soal hukum. Yang saya mengerti adalah mana itu misalnya OC-nya, Pak Sumampau, siapa gitu, kok nggak ada di sini? Kok nggak bilang apa-apa? Kalau saya kuasa hukumnya Bunda, kuasa hukumnya, nggak ada artinya buat saya itu kuasa hukum. Kuasa hukum itu kan diberi kuasa, pembantu itu, suruhan ya. Kalau saya pernah melihat Pak Tony itu, pernah saya tonton dia sama sekali nggak ada simpati, boro-boro empati. Padahal yang kita butuhkan sekarang adalah pengakuan bahwa itu memang terjadi. Tadi aja tidak mengaku mereka. Yang ada data-data tadi itu ternyata tidak menyangkut mereka. Sementara mereka ini sampai sekarang masih tersimpan sakit hati yang gak mungkin bisa hilang. Sama sekali gak mungkin bisa hilang. Nah, dan itu tidak bisa hilang dengan uang misalnya, gak bisa. Terutama adalah permintaan maaf. Permintaan maaf dari OC ini bahwa itu telah terjadi. Permintaan maaf itu karena mereka harus mengakui bahwa mereka salah. Menganggap anak-anak kecil itu sebagai seniman, nggak mungkin. Seni itu tidak bisa dipaksakan. Seni itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Anak-anak itu harus senang dulu, baru bisa didisiplinkan untuk menyenangkan, untuk menyenangi bidang itu. Nggak bisa dipaksakan, apalagi digebukin. Itu udah salah sama sekali. Nah itu aja mesti ada permintaan maaf dari keluarga Sumampau ini. Pihak OC mengatakan memukul sebagai bentuk pendisiplinan dalam dunia sirkus. Nggak ada itu. Nggak ada pendisiplinan untuk memukul. Nggak ada. Kalau di tentara mungkin iya. Tapi anak kecil dipukul itu nonsens. Itu kacau. Itu jahat. Nggak bisa itu. Biadab. Sangat biadab. Ya. Saya ini kan pemain ya. Banyak sekali anak-anak kecil yang mau jadi pemain. Nggak ada yang kayak begitu. Mereka mau jadi pemain karena mereka mau. Apakah itu diminta oleh orang tuanya, ambisi orang tuanya, oke. Tapi senang. Tidak sesuatu yang dipaksakan. Tidak sesuatu yang harus. Jadi kalau saya dengar dari tadi, nggak ada empati sama sekali di sini. Nggak ada apalagi simpati. Nggak ada. Mereka ya bagaimana ya? Harus ada pengakuan dulu bahwa itu salah, lalu minta maaf. Ada orang-orang yang di sini. Ada lagi yang lain-lain kan? Pernah kita lihat siapa yang di kursi roda segala macam itu. Ida namanya. Ida kursi roda sampai dia lumpuh. Dan siapa saya lupa. Ibu Lisa, Ibu Yuli, Pak Anton. Ibu Lucy, Yuli itu hamil disuruh kerja. Jangankan di terapis yang membahayakan, di sebuah kantor aja orang hamil itu mungkin dikasih 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah dia melahirkan. Nah, Yuli itu dipaksa bekerja begitu.
Lalu diambil lagi anaknya sementara. Dan yang paling parah adalah Lisa. Dia nggak tahu siapa dia. Dia nggak tahu dia siapa dia, coba. Jahat nggak tuh? Saya nggak tahu apakah ini urusan Komnas HAM atau DPR atau pemerintah sekalipun, negara sekalipun. Tapi dia nggak tahu dia siapa. Itu sudah gawat sekali. Ibu Lisa? Iya, silakan Bu. Saya sampai saat ini memang nggak tahu. Saya mungkin dengan ibu ya lebih paham gimana hati seorang ibu. Saya merasakan seperti ibu membantu saya saat ini dan tahu perasaan saya seperti ini. Betapa sedihnya saya. Semua mungkin di sini nggak ngerti ya gimana perasaan saya mencari seorang ibu sampai saat ini. Dan saya kadang melihat itu ya, kalau saat di kuburan orang itu loh, bila saya tidak ada, binti siapa yang tertulis di nisan seperti itu. Saya tidak mempunyai nama orang tua saya, siapa ayah ibu saya. Mungkin ibu lebih baik itu lebih paham dengan hati saya. Mungkin harus ada suatu institusi ya, yang seperti yang anak-anak yang diambil dan dipisahkan karena orang dibawa ke Belanda. Lama-lama ketahuan kok siapa orang tuanya. Ada bisa. Jadi benar harus ada suatu permintaan apa tuh tadi? Investigasi, pengusutan ulang. Mencari fakta. Mencari fakta. Ya, karena mencari orang tua itu juga sebetulnya bisa. Entah bagaimana caranya. Harus ada. Fakta. Ada satu misteri sesungguhnya. Bahwa di samping melapor ke Komnas HAM, sepengetahuan saya juga sudah dilakukan laporan ke Mabes Polri. Tapi aneh bin ajaib, dari Mabes Polri keluar SP3, surat pemberhentian penyidikan perkara. Tanda tanya muncul. Ini diberhentikan karena apa? Karena tidak ada pidana, karena kurang alat bukti, atau karena lainnya. Jangan sampai karena hengki-pengki, mudah-mudahan tidak karena itu. Karena itu saya sejak beberapa hari lalu berkomunikasi dengan Pak Arief, Ketua Komisi Kepolisian Nasional. Dan terakhir saya kontak kembali beliau tadi pagi seingat saya. Saya tanya, Bapak bisakah dibantu berkomunikasi dengan pihak Bareskrim Mabes Polri, ini SP3 kasus Oci ini karena apa? Sayang beribu sayang, jawaban beliau masih sama, yaitu masih dicari siapa gerangan penyidiknya. Padahal menurut saya proses pencarian fakta itu akan sangat valid kalau dilakukan oleh institusi Polri. Tapi saya ulangi, justru Mabes Polri yang mengeluarkan SP3 atas laporan kasus ini. Misteri yang saya harap Tempori semestinya terjawab dalam rapat Komisi 3 DPR RI. Tapi ternyata tetap masih sebuah tanda tanya. Baik. Ya, kalau terkait pencarian keluarga ya asal usul, karena itu juga salah satu hak yang sangat mendasar. Sebenarnya Indonesia punya pengalaman, yaitu mengenai anak-anak yang dulu terpisah dari keluarganya ketika peristiwa Timur Timur. Memang ada yang sampai belasan tahun, bahkan lebih dari itu, baru kemudian bisa menemukan keluarganya. Tapi yang jelas harus ada kehendak dan upaya yang serius untuk melakukan itu. Dan saya kemarin ketika diundang oleh pemerintah, saya katakan itu kewajiban Anda sebagai negara untuk membuktikan di mana asal-usul mereka. Bahwa itu akan lama, mungkin iya. Sama tadi kasus seperti dikatakan Bu Yayang yang ke Belanda itu, kan ada yang sampai 20-an tahun baru kemudian ditemukan. Tapi negara harus menunjukkan kewajibannya. Karena sebelumnya, pada periode-periode sebelumnya, dia melakukan pelanggaran yang disebut sebagai by omission. Jadi pelanggaran asasi karena lalai melakukan satu tanggung jawab dalam rangka melindungi. Dan negara yang punya instrumen Pak Taufan Damanik. Kita boleh ketiga orang ini, Pak Taufan, Pak Anton, Bu Yuli dan juga Ibu Lisa, kami ingin tahu selain jelas permintaan maaf, apalagi keinginannya Pak? Jangankan permintaan maaf, mengakuinya aja belum. Mengakuinya saja belum. Apakah cukup? Dari Silakan Ibu Bu Lisa lebih dahulu. Saya hanya satu permintaan saya, minta ditunjukkan di mana orang tua saya dan di mana saya diambil. Udah cukup itu aja yang saya minta. Pak Anton? Kalau saya menuntut seperti yang tadi Ibu bilang, sebaiknya kalau ada perdebatan kayak begini, saya minta mereka hadir. Jadi bisa debat. Kami sudah menghubungi langsung bapak-bapak yang bersangkutan, tapi diwakilkan oleh kuasa hukumnya ya. Kalau gitu pengecut dong ya. Iya. Pengecut mereka kalau gitu. Tidak berani bertanggung jawab. Saya Kita ke Ibu Yuli dulu boleh?
Bu Yuli silakan. Ya, saya minta ya mereka meminta maaf kepada kita, mengakui kesalahan mereka. Apa yang sudah mereka lakukan kepada kami dahulu, mereka harus minta maaf, mengakuinya. Pak Soleh. Kalau kami tetap selama tidak ada pengakuan, maka hukum ini harus dikedepankan. 3 orang yang diduga melakukan kejahatan kemanusiaan ini ya harus diproses hukum. Mabes Polri harus membuka SP3-nya. 1. Yang kedua, kita sudah mendesak kepada pemerintah supaya membentuk pengadilan HAM. Bagi kami ini sangat sistematis, karena sejak kecil 60 anak itu mulai angkatan pertama sampai dia angkatan kelima. Generasinya generasi kelima, itu sangat sistematis. Yang terakhir, ketika sudah ada putusan pengadilan, maka wajar kalau para korban ini harus diberikan ganti rugi. Ingat, puluhan tahun bekerja tidak pernah menerima gaji. Puluhan tahun mereka ini dipisahkan dengan orang tuanya. Maka kalau itu diuangkan, mau 5 miliar, mau 10 miliar, itu tidak akan menyelesaikan mengobati rasa sakit mereka. Tetapi tetap bagaimanapun 3 tertuduh ini adalah konglomerat dan harus dimintai pertanggungjawaban kepada mereka. Silakan Pak Didi. Pak Didi. Pak Nasef. Ya, pertama saya kira bukan tidak mau hadir. Jadi situasinya bagi ketiga orang ini sekarang sangat dilematis. Karena mereka mau ngomong apapun, di media apapun, ujungnya pasti dibully sama netizen. Kira-kira gitu, itu juga harus dipahami. Kemudian yang kedua, terkait misalnya soal SP3 tadi Bareskrim, tentu kita harus menghormati dan tentu pihak Bareskrim yang bisa menjelaskan sejelas-jelasnya alasannya. Tetapi soal dugaan penganiayaan, kemudian bahkan pemukulan dan lain sebagainya, itu saya kira dengan ada SP3 itulah hasilnya saat ini kira-kira gitu. Bahkan salah satu yang melaporkan itu sebenarnya ada tadi yang disebut Cak Soleh itu Bu Ida. Nah itu dalam tanda kutip waktu itu Bu Ida melaporkan peristiwa yang sebenarnya tidak sesuai dengan faktanya. Karena dia melaporkan satu peristiwa itu tahun 97, sebenarnya peristiwanya adalah 89. Dari situ aja sudah tidak sinkron kira-kira gitu. Nah itu mungkin salah satu. Sorry, kita ada 2 Cak Soleh. Jadi ada 2 laporan, Vivi dan juga Ida. Pak, dan dua-duanya tapi sanggup Pak untuk mengakomodir permintaan pengakuan, permintaan maaf, bahkan membayar kerugian material tadi Pak? Begini, apapun yang disampaikan, tentu kami akan komunikasikan dengan klien kami. Itu kewajiban kami sebagai penasihat hukum ya. Nah nantinya seperti apa? Tentu nanti kita akan memberikan jawaban, tapi tadi pagi itu dengan wise sekali ya, Gubernur Jawa Barat telah mempertemukan kami. Ada Saudara Soleh, kemudian ada korban dan ada dari pihak Taman Safari dan kami. Disitulah wise-nya seorang gubernur untuk menyelesaikan dari sisi kemanusiaan. Ada hasilnya Pak? Ada. Hasilnya adalah akan dipertemukan langsung. Antara pihak-pihak dengan gubernur. Itu saya kira sangat bagus. Pak Gubernur sudah menjanjikan Bu, nanti diberikan waktu mungkin dalam 1 atau 2 minggu ini. Bapak Ibu kita tunggu hasilnya seperti apa. Mohon maaf durasi kita sangat terbatas di Catatan Demokrasi, tapi kami terima kasih kedua belah pihak hadir. Semoga benang kusut ini keadilan bisa segera ditemukan oleh para korban, kebenaran terungkap. Ya, pemerintah hadir dan juga akan dipertemukan. Kita akan tunggu hasil itu dan juga terima kasih kepada BS yang sudah mensponsori Andrew Cukup Elegan dan juga Maria. Terima kasih seluruh narasumber sudah hadir bersama dengan kami. Kami berdua pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih teman-teman mahasiswa. Terima kasih. Dipersembahkan oleh